Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan TM4 ini ya, kita kuliah via YouTube saja karena Bu Ana nanti ada acara, jadi Bu Ana bikinkan video sekilas tentang tema hari ini, yakni etika dalam budaya organisasi. Oke, Bu Ana share screen dulu. Nah, materi kita hari ini yakni etika dalam budaya organisasi. Kita hari ini membahas tentang apa sih definisi budaya itu, kemudian apakah perubahan budaya itu berpengaruh pada budaya organisasi. Nah, kita akan membahas definisi budaya organisasi itu apa, kemudian budaya seperti apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Sebelum kita menginjak pada budaya yang mendukung keunggulan kompetitif, kita harus tahu keunggulan kompetitif itu artinya apa. Nah, untuk tugas hari ini, kalian simak video yang di-share Bu Ana di file ini ya. Jadi dari video ini nanti kalian bikin satu pertanyaan, kalian posting di grup WA pada saat jam kuliah, kemudian tugas selanjutnya adalah menjawab satu pertanyaan teman Anda. Jadi tugas hari ini sama dengan absensi dikirim ke grup WA sesuai jadwal kuliah ya. Nanti kan jam 6 ya, jam 6.30. Oke, Bu Ana lanjut tentang apa sih definisi budaya. Nah, ini. Budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, dari arti kata budi dan daya. Daya di sini adalah akal manusia. Jadi budi dan akal manusia. Biasanya orang menyebut budaya itu sebagai kultur. Nah, kultur ini diambil dari bahasa Inggris ya, culture. Nah, jadi bahasa Inggris yang udah dibahasa Indonesiakan. Culture atau budaya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih budaya organisasi itu? Nah, tadi kan kita budaya itu tentang budi dan akal manusia. Nah, kalau digandengkan dengan kata organisasi berarti budi dan akal manusia dari sekelompok orang yang berada dalam satu organisasi yang sama. Artinya organisasi ini adalah satu sistem yang sama. Kalau di perusahaan itu kan ada sumber dayanya berupa 5M ya, man, money, material, method, dan mesin. Nah, kalau dalam SDM itu kita bicara tentang sumber daya manusia. Jadi bagaimana sekelompok manusia ini berbudi dan berakal pikiran ketika berada pada satu organisasi. Nah, apakah organisasinya ini perusahaan? Otomatis kalau perusahaan maka pasti ingin mendapatkan laba, kemudian ingin mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Nah, ingin perusahaannya bisa bertahan selamanya. Jadi tidak gulung tikar ya. Artinya organisasi yang berkeunggulan kompetitif. Nah, organisasi atau perusahaan yang unggul berkompetisi. Nah, apa sih keunggulan kompetitif itu? Nah, artinya unggul bersaing, yakni to be the best atau to be unique. Nah, ini. Jadi, nah perubahan organisasi ini dikatakan organisasi ini pasti mengalami perubahan. Karena apa? Karena manusia di dalam organisasi tersebut mempunyai akal pikiran yang setiap saat berubah.
Dan perubahan ini bisa dipengaruhi karena adanya teknologi. Nah, jadi ketika dulu perusahaan zaman dahulu ketika belum ada internet, belum ada komputer, semuanya masih manual, maka cara kerjanya juga secara manual, mungkin masih berdasarkan dokumen kertas. Nah, ada sistem penyimpanan dokumen kertas. Nah, sekarang karena adanya kemajuan teknologi, maka hal ini mempengaruhi setiap individu dalam perusahaan untuk mau tidak mau untuk berubah. Nah, berubah bagaimana perubahan strategisnya? Nah, kita mengacu pada ini ya. Jadi tujuan dari perubahan strategis itu apa sih? Yang pertama adalah ini tadi ya, unggul bersaing, keunggulan kompetitif. Kemudian tujuannya apa sih? Individu itu harus berubah. Nah, tujuannya adalah ini adalah satu pendekatan untuk mewujudkan kesesuaian. Jadi kesesuaian di sini adalah yang diinginkan struktur organisasi, kemudian kesesuaian dalam sistem SDM itu sendiri dan lingkungan yang lebih besar. Jadi antara manusia yang di dalam perusahaan, ada manusia dan ada lingkungan yang melingkupi. Itu harus sesuai. Jadi lingkungan yang melingkupi ini ada berapa macam sih Bu Ana? Pertama kita tengok teorinya ini Porter Five Force. Jadi di sini ada lingkungan pesaing. Jadi perusahaan itu pasti selalu ditekan oleh pesaing. Kemudian selain pesaing apa? Oh, produk pengganti. Jadi ketika perusahaan itu produknya dihadapkan dengan produk pengganti yang mungkin lebih murah, lebih bagus. Nah, seperti itu. Kemudian lingkungan yang lain berasal dari ini, tekanan dari pembeli. Nah, maksudnya apa tekanan dari pembeli? Nah, pembeli ini pasti menginginkan harga yang murah. Nah, sedangkan mereka juga menginginkan kualitas yang bagus. Nah, perusahaan harus bisa menjembatani keinginan konsumen ini tadi. Jadi bagaimana sebisa mungkin mereka mendapatkan kualitas seperti sesuai dengan harga yang mereka mampu untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah tekanan dari supplier. Jadi ketika supplier ini cuman 1-2 orang yang jadi supplier, maka dia bisa menentukan harga. Dia bisa menentukan harga karena mungkin bahan bakunya hanya diperoleh dari supplier A atau supplier B gitu aja ya. Kalaupun suppliernya ini banyak, maka otomatis perusahaan bisa punya peluang untuk pindah ke supplier lain gitu. Nah, tapi kalau suppliernya itu terbatas, cuman 1-2 orang yang bisa mengcover kebutuhan bahan baku perusahaan, maka harga bahan baku atau harga dasar untuk memproduksi barang itu ditentukan oleh supplier, apakah mereka memberikan harga yang kompetitif juga. Nah, kemudian yang kelima adalah tekanan dari pendatang baru. Jadi ketika perusahaan itu settle, terus kemudian dihadapkan dengan perusahaan lain yang baru bergabung tapi kelihatannya bagus, mungkin dari faktor pimpinannya, mungkin dari kaum muda yang lebih inovatif, lebih kreatif. Nah, itu perusahaan juga harus mampu melakukan perubahan untuk menghadapi 5 tekanan ini tadi. Jadi perusahaan ini ingin menyesuaikan struktur organisasi perusahaan yang mungkin dulunya itu strukturnya gendut, strukturnya terlalu banyak. Nah, dengan adanya teknologi itu yang 3 level ini bisa dikecilkan. Jadi kalau mungkin dulu pimpinan ada 1 orang, kemudian level kedua mungkin ada
4 orang yang bagian marketing sendiri, bagian keuangan sendiri, bagian HRD sendiri, bagian produksi sendiri. 4 orang ini mungkin dibantu dengan asisten ya. Asistennya semuanya punya asisten 2-2 gitu mungkin. Nah, kan ada 12 orang. Nah, mungkin ada yang mengcover dari perusahaan, maksudnya mengcover dari cabang di kota lain. Nah, jadi dari 4 orang ini dengan adanya teknologi itu bisa dikerucutkan. Jadi nggak perlu struktur organisasi yang gendut, cukup 4 orang ini dibantu 1 orang asisten yang membantu semua 4 orang ini. Nah, dengan adanya teknologi, maka semua pekerjaan bisa dilakukan baik melalui web apps, misalkan mandi.com, itu kan juga cara manajemen perusahaan melalui web ya. Jadi kayak pegawainya itu absennya ya di situ, kemudian kerjaannya itu sekarang hari ini mengerjakan apa, targetnya apa, kemudian apakah sudah terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi perubahan untuk perusahaan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi perusahaan butuh bertahan hidup, masing-masing SDM juga butuh bertahan hidup. Karena di dalam kehidupan saat ini di mana teknologi menguasai semua hal, maka keberadaan SDM banyak digantikan oleh mesin-mesin atau robot-robot. Nah, di sini tiap orang dari kita harus ini bagaimana meningkatkan kemampuan diri sendiri. Jadi kita nggak perlu harus kuliah dulu Bu biar pinter, enggak. Sekarang itu kalian sebisa mungkin memulai pekerjaan, sebisa mungkin mulai bekerja, itu jangan nunggu kuliah selesai baru bekerja. Jadi kayak yang banyak mahasiswa Unimas kan kerja dulu baru kuliah ya. Nah, itu start yang bagus. Jadi ketika kamu kerja, kamu menemukan permasalahan di dalam perusahaan itu apa. Nah, itu kamu gali lewat kampus kamu. Jadi mungkin ada dosen yang menginspirasi kamu, kamu tanya, dapat pencerahan dari mana saja. Mungkin dosen kamu sibuk, kamu browsing sendiri via YouTube, via ini ya, belajar secara otodidak. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan skill kemampuan kamu. Nah, gunanya apa sih? Kita hidup itu harus terus mengalami perubahan. Mau tidak mau kita harus berubah. Apakah perubahan itu membawa hal yang baik ataukah membawa hal yang buruk? Itu kita kembalikan pada diri pribadi kita masing-masing. Kadang kita masuk dalam suatu organisasi ya, mungkin kayak ada yang jadi PNS atau bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, ketika kita di level tengah, kita dihadapkan oleh tekanan pimpinan. Nah, ketika pimpinan tersebut mengambil suatu keputusan yang bertentangan dengan hati nurani, nah, kita bisa memilih antara ikut tapi kita mempunyai pertentangan batin, atau kita mencari jalan yang lain yang mengikuti tetapi tidak membuat satu pertentangan batin. Nah, itu. Jadi ketika mungkin begini, yang PNS mungkin suatu ketika dihadapkan pada hal-hal yang sulit, kemudian oh ini harus melakukan lobby. Nah, lobby mungkin ada praktek suap di situ. Nah, bagaimana caranya kita mengeliminir hal-hal seperti itu, lobby-lobby yang tidak apa ya, praktek suap, korupsi. Nah, itu kan bertentangan dengan etika. Tetapi itu banyak terjadi di enggak di negara Indonesia saja, tapi di luar negeri tingkat korupsi suatu negara itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya belum sejahtera, mungkin
pimpinan nggak di tingkat atas ya, mungkin pimpinan di tengah atau nah itu yang mengganjal suatu perubahan yang beretika itu tadi. Jadi etika itu dikembalikan pada nilai-nilai individu yang ada pada diri tiap manusia. Nah, kalau ini ya, aspek apa saja yang untuk perubahan strategis. Nah, ini merumuskan masalah. Nah, tadi kan Bu Ana sudah cerita tentang situasi yang dihadapi seorang middle manager menghadapi top manager. Nah, ini. Jadi merumuskan masalah, kemudian mengembangkan rencana transformasi, rencana yang tetap beretika. Nah, kemudian skala prioritaskan, misalkan dari rencana itu banyak hal yang harus dilakukan. Nah, itu kalian cari mana yang harus diprioritaskan. Tuh, kemudian bentuk-bentuk perubahan strategis. Nah, ada struktur organisasi yang berubah. Kemudian masalah pengurangan massal dalam pekerja. Nah, itu tadi ya berhubungan dengan struktur organisasi yang semula gendut dirampingkan dan itu imbasnya jadi pengurangan pegawai, pengurangan pekerja, jadi PHK di mana-mana. Nah, kemudian tata nilai yang berubah. Jadi sekarang itu semua orang seperti dibawa ke nilai-nilai kapitalis. Jadi semua ingin mendapatkan harta sebanyak mungkin, menumpuk harta sebanyak mungkin. Nah, kita lupa pada nilai-nilai religius yang bahwa menumpuk harta itu nggak baik. Jadi ketika kamu menumpuk harta itu bukannya kamu semakin merasa kaya, tapi kamu akan dimiskinkan. Jadi perasaan kamu tuh miskin gitu loh. Jadi ketika kamu punya harta banyak dan perasaan kamu dimiskinkan, nggak merasa cukup dengan apa yang kamu punyai, maka itu mungkin waktunya untuk lebih menggali rasa syukur. Jadi ketika orang tidak punya apa-apa dan dia merasa kaya, itu berarti dia diberkahi dengan rasa syukur. Jadi Allah itu ngasih semua hal itu sudah balance gitu loh. Ketika ada yang misalkan gajinya enggak banyak, oh tapi dikasih waktu yang banyak untuk melakukan hal yang disukai. Mungkin ada yang pekerjaannya bagus, gajinya bagus, tapi dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang di kehidupan ini dinamakan balance. Jadi bagaimana membalance antara pekerjaan kamu dengan waktu untuk diri kamu sendiri. Nah, itu. Jadi perubahan strategis pada budaya organisasi ini kita diajak pada budaya etos kerja. Jadi etos kerja yang selama ini banyak ditiru itu adalah etos kerja orang Jepang. Di situ ada istilah Kaizen, kemudian Bushido, Ganbate Kudasai, kemudian Genji Ganbushu, dan Keiretsu. Nah, ini adalah kata-kata slogan ya, di mana kita harus bersemangat, di mana kita harus mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Terus kata-kata yang kita itu harus loyal kepada pimpinan, mau kita dibayar mahal atau dibayar cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu tetap sebisa mungkin loyalitas kita kepada organisasi itu tetap terjaga. Kalau ngomongin loyalitas seseorang pada pimpinan, itu Bu Ana ingat ceritanya waktu di Jogja itu ada ini abdi dalam keraton. Jadi abdi dalam keraton itu dia tidak dibayar
kayak PNS yang gaji sebulan berapa gitu ya. Tapi dia nerima. Nah, abdi dalam ini merasa bahwa mungkin yang diterima itu gaji segitu 30.000 sebulan itu dia merasakan cukup karena apa? Dia menilai tindakanku mengabdi pada keraton itu enggak hanya yang terlihat hanya nilai 30.000 itu aja. Jadi enggak menilai bahwa 30.000 ini loh enggak cukup. Nah, padahal yang terjadi adalah ketika kita loyal pada suatu pekerjaan itu rezeki itu akan datang sendiri. Allah itu akan ngasih kamu rezeki sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu udah mengerjakan banyak hal, tetapi gajimu dibandingkan dengan yang lain itu cuman sedikit, nah nanti Allah kasih jalan untuk mendapatkan penghasilan dari tempat lain. Dan itu rezeki itu nggak akan tertukar ya. Jadi nggak usah galau dengan gajiku segini Bu, kerja di sini nggak cukup buat ini itu. Ya sudah, syukuri apa yang kamu dapat. Masih beruntung kamu masih punya pekerjaan dibandingkan dengan yang lain yang pengangguran, yang nggak punya pekerjaan tetap. Nah itu loh. Jadi hal-hal kecil seperti mensyukuri apa yang ada meskipun itu sedikit, itu akan mendatangkan hal-hal besar, rezeki yang lebih besar. Jadi ketika kita dihadapkan pada materi etika bisnis, itu kita mengembalikan semuanya pada nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai kita itu dari mana? Ya dari budaya kita sehari-hari, dari budaya kita yang ditanamkan oleh orang tua kita sewaktu kecil, kemudian juga berasal dari budaya religius, agama apa yang kita peluk, dan seberapa dalam kita mengaplikasikan ajaran agama itu. Jangan mentang-mentang misalkan gini ya, banyak yang terjadi itu karena agamanya bagus, ngajinya bagus, dia merasa orang lain itu enggak ada yang sebagus dia. Nah, itu adalah bentuk sombong di situ. Jadi ketika orang lain menuduh, ketika ada orang yang menuduh orang lain, kayak misalkan sekarang ini kan banyak yang ini apa namanya kayak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi salah satu agama gitu kan ya. Jadi ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah pertentangan. Jadi kalau Bu Ana suka lihat ini apa namanya Ustadz Hanan Attaqi itu dia satu yang diajarkan jangan ngejudge apa namanya orang lain. Jadi perbaiki diri kamu sendiri, jangan ngejudge orang lain. Orang lain itu belum tentu seburuk yang kamu kira. Jadi orang lain itu bisa menjadi baik kalau kamu mencontohkan hal yang baik. Oke, dari sini kira-kira segitu dulu. Mungkin nanti tentang budaya etos kerja Jepang yang Bushido, Kaizen, dan Bate ini bisa kalian cari sendiri artinya apa, kemudian kalian rangkum. Jangan lupa tugasnya nanti ya, menjawab pertanyaan dari teman dan membuat satu pertanyaan yang diposting waktu jam kuliah di grup WA. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.